Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ayu Pratiwi, semester 3A akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nurayani SHMH. Materi bab 4 yaitu pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian daripada residif yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi, hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan daripada pidana. Bagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residif khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal dalam KUHP. Kemudian ada residif menurut KUHP, yaitu pengulangan atau residif tidak diatur dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengandung sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Kemudian, dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303, dan 393. Syarat ini tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 155, 157, 161, 163, dan 399 KUHP. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding, dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Yang diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga khusus untuk pasal 216. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis yaitu diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. 2. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap dan putusan hakim itu berupa penetapan. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Kemudian ada residif pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residif pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ada residif di luar KUHP. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.